Siswa Unggulan Talang Ubi Kabupaten Pawi. Dalam pembelajaran sejarah Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan apa itu konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah dibagi menjadi 5 bagian. 1. Konsep berpikir diakronik. 2. Konsep berpikir sinkronik. 3. Konsep periodisasi dalam sejarah. 4. Konsep kronologis dalam sejarah. 5. Konsep ruang dan waktu. 1. Konsep berpikir diakronik. Kata diakronik yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampau, dan melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampau waktu yang panjang tetapi dalam batasan ruang. Adapun beberapa ciri cara berpikir diakronik antara lain sebagai berikut. A. Digunakan dalam ilmu sejarah. B. Menekankan pada proses dan durasi atau waktu. C. Terdapat konsep perbandingan. D. Cakupan kajian lebih luas. E. Bersifat dinamis. 2. Konsep berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu shan yang memiliki arti dengan, sedangkan kronos yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Adapun beberapa ciri berpikir sinkronik antara lain sebagai berikut. A. Kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. B. Memiliki sifat statis. C. Digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, politik, arkeologi, dan antropologi. D. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan satu demi satu bagian. 3. Konsep periodisasi dalam sejarah. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu periode. Periode memiliki arti babak, masa, atau zaman. Periodisasi dapat diartikan sebagai pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, atau zaman. Adapun tujuan sebuah periodisasi adalah sebagai berikut. A. Mempermudah dalam memahami sejarah. B. Mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. C. Menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. D. Mempermudah dan menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. 4. Konsep kronologis dalam sejarah. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu. Berikut ini adalah contoh cara berpikir kronologis dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. B. 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk. C. 9 Agustus 1945, Nagasaki dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu. D. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. E. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. F. 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi Indonesia. 5. Konsep ruang dan waktu.
konsep ruang dan waktu, terdapat 3 unsur dalam terbentuknya sebuah sejarah. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: A. Manusia, B. Ruang, C. Waktu. A. Manusia. Manusia merupakan pelaku yang mengalami peristiwa sejarah sehingga sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sejarah merupakan sejarah atau pengalaman yang dialami oleh manusia, bukan hewan maupun tumbuhan. B. Ruang. Sejarah terjadi dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Dunia merupakan ruang terjadinya berbagai peristiwa. Ruang sendiri mencakup seluruh permukaan bumi. Dalam dimensi ruang, manusia melakukan berbagai kegiatan dan menciptakan sebuah sejarah. C. Waktu. Sama seperti ruang dan manusia, waktu merupakan unsur penting dan merupakan konsep dasar pada sejarah. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini maupun masa mendatang. Perjalanan manusia sendiri pun tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dapat dikatakan sejarah manusia merupakan sebuah perjalanan dan sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, sekarang, dan akan datang. Maka dari itu, konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan yang dialami oleh manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Seluruh aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat, ruang, dan waktu kejadian.